Manusia menaklukkan dunia dengan menaklukkan dirinya sendiri. Zeno adalah seorang pedagang yang melakukan perjalanan dari pelabuhan satu menuju pelabuhan lainnya. Dan dari kegiatan berdagang inilah, Zeno bisa menjadi seorang pedagang yang kaya raya dan juga bergelimang harta. Namun suatu hari, di tengah perjalanannya, kapal yang Zeno tumpaki itu karam. Beruntungnya nyawa Zeno bisa selamat sehingga ia bisa sampai di Athena. Namun naasnya, seluruh komponen kapal dan seluruh harta bendanya itu tenggelam ditelan oleh lautan. Coba kita bayangkan, bagaimana jika hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita lakukan ketika pada satu malam saja seluruh harta kekayaan kita itu lenyap begitu saja? Apa kita akan marah, sedih, terpuruk, atau bahkan sampai ingin mengakhiri hidup? Sejatinya, pada umumnya, seorang manusia ketika ditempatkan pada perubahan yang drastis, wajar jika dia itu akan merasa marah dan juga terpuruk. Tapi hal itu tidak berlaku pada Zeno, seorang pendiri filsafat Stoikisme. Dalam perjuangannya bertahan hidup dalam kemiskinan, Zeno selalu mengunjungi salah satu penjual buku di Athena. Dan dari sinilah Zeno mengenal salah satu buku yang mengenalkan ia pada Socrates dan juga filsafatnya. Dan dari hal tersebutlah Zeno memiliki kekaguman yang luar biasa pada Socrates dan juga pemikirannya. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi dasar keinginan besar Zeno untuk mempelajari filsafat. Karena keinginan dan semangatnya mempelajari filsafat, pada akhirnya Zeno bisa mengajar filsafat di sebuah bangunan yang memiliki tiang besar dan juga memiliki teras di tengahnya. Dan dari kisah inilah tercetuslah kalimat stoa atau sering kita kenal dengan istilah stoikisme. Namun di Indonesia, hal tersebut itu sering dikenal sebagai filosofi teras. Stoikisme itu sendiri mempelajari tentang pengembangan logika. Dan salah satu tujuan penting dari filsafat stoikisme ini adalah penguasaan diri, di mana seseorang yang bisa mengendalikan dirinya itu cenderung lebih tenang, lebih bisa mengelola emosinya dalam menjalani setiap kehidupannya. Lalu, apakah ada cara untuk menerapkan filsafat stoikisme ini dalam kehidupan? Ada beberapa langkah atau cara yang bisa kita ikuti. Yang pertama adalah tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Karena sejatinya memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah atau memikirkan hal-hal di luar kendali kita itu hanya membuang-buang waktu. Contoh, ketika kita terlahir terlahir dalam kondisi keluarga yang miskin atau kurang berkecukupan, memikirkan kenapa dan terus kenapa kita terlahir dalam keluarga yang tidak berkecukupan itu hanya akan menyia-nyiakan waktu. Langkah yang bisa kita ambil adalah melakukan perubahan, entah bekerja dengan giat atau menambah skill, sehingga kita bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah jangan membiarkan diri kita menderita karena terlalu banyak memikirkan masalah. Kesalahan yang sering atau biasa manusia lakukan adalah seringkali memikirkan masalah daripada memikirkan solusi. Sejatinya dalam kehidupan, sebagai manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Tapi bukan berarti masalah itu terus dipikirkan. Jadi daripada membuang-buang waktu untuk memikirkan masalah tersebut, kenapa tidak memikirkan solusinya? Yang ketiga adalah membuat
progres setiap harinya meskipun hanya berupa langkah kecil. Zeno mengatakan, kesejahteraan itu bisa diraih dengan langkah kecil meskipun sejatinya itu bukan merupakan hal kecil. Kadang tanpa kita sadar, kita terlalu meremehkan perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan. Padahal dari perubahan-perubahan kecil itu, ketika kita mampu konsisten untuk melakukannya, bisa membuat perubahan-perubahan besar. Yang keempat adalah menghargai waktu. Seneca pernah berkata bahwa bukan karena waktu kita yang singkat, tapi karena kita yang sering menyia-nyiakan waktu. Seneca berpendapat bahwa seluruh manusia, setiap manusia itu pasti diberikan waktu yang panjang. Namun jika kita merasa bahwa waktu yang kita punya itu sangat singkat atau kita ngerasa hari itu berjalan cepat, maka bisa jadi kita terlalu menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang tidak penting. Jadi dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa mengimplementasikan filsafat stoikisme dalam kehidupan itu bisa memberikan efek ketenangan dan juga kesiapan kepada diri kita untuk menghadapi dan juga menjalani setiap kejutan-kejutan masalah yang akan datang pada kehidupan.